Oke, hari ini kita akan membahas yang kemarin waktu di jam teori ya, kita jelaskan sedikit tentang mengelola konten atau postingan ya. Jadi minggu lalu kita udah membahas tentang layout sebuah halaman web. Itu diatur secara mendasarnya ya, secara prinsipnya itu pakai CSS. Di HTML-nya yang tag yang digunakan adalah div. Jadi setiap isi halaman web kita itu berada di dalam div. Ini contohnya kemarin ya, layoutnya bisa macam-macam lah ya. Udah pasti sering lah melihat halaman web ya. Kita ada headernya, ada menunya, ada navigasinya, ada kontennya, ada footernya. Ini minimal seperti ini. Nah, konten biasanya ini ya, tempat yang paling besar gitu ya. Kita bisa lihat. Oke, ini kelihatan saya lagi men-share portal. Saya lagi men-share portal, kelihatan? Terlihat, Pak. Kelihatan ya. Ya. Contoh saya buka ini ya, website yang sering Anda gunakan juga, Web3 School. Nah, ini mana headernya? Nah, ini kalau kita urut Yang ke atas, bawah Pak, gitu ya. header. Ini dia pakai header nggak? Ya. Ini menu ya. Jadi ini yang disebut menu itu seperti ini nanti. Ini menu. Nah, cuma dia nggak pakai header, tapi logonya diletakkan di sini. Nah, gitu. Nanti konten bisa jadi di macam-macam ya. Konten mungkin kita bisa lihat di ininya ya. Misalkan saya klik tentang ini gitu ya. Konten itu ya yang sini nih ke bawah. Itu contohnya untuk apa ini ya? Entry school ya. Coba yang lain apa? Detik misalnya. Detik news. Nah, ini header. Ini ya. Ini headernya. Ini menunya. Wah, ini ada iklannya ya. Nah, kalau ini adsense-nya namanya iklannya ya. Ini headernya. Nah, nanti konten, nah ini. Atau kalau kita klik ini sebuah berita, nah, kita klik sebuah berita, maka yang disebut konten itu adalah ini banyak, kalau detik banyak banget ininya ya, iklannya ya. Itu iklan ya yang buat lama itu. AdSense istilahnya ya kalau di internet. Nah, ini judul kontennya. Ini kontennya. Ini ini konten, atau kalau istilahnya post ya. Ini judul post, ini isinya, isi postnya gitu. Nanti kalau ada komentar-komentar itu nanti biasanya konten ada komentar. Ini terlalu banyak ininya ya, iklannya ya. Coba aku blok ya. Saya masih ada nggak blok saya? Erianto WordPress. Biasa kalau blok agak banyak iklan ya. Seperti ini. Ini header. Ini yang header ya. Halo, ini kedengaran ya? Kelihatan? Ya, suara Anda Terlihat, Pak. sayup-sayup ya, suara video. Terdengar, Pak. Ada, Pak, ada. Iya, ini saya ini apa? Apa yang ini? Oke ya, ini menu. Ini katakanlah ini menu. Nah, ini ada header lagi kan? Boleh-boleh aja kan? Ini header lagi. Nah, ini yang disebut konten. Ini judulnya atau konten itu kadang-kadang disebut dengan post ya. Dalam hal itu di sini postingan ya. Nah, ini judulnya, ini isinya. Nanti kalau kita ini kan kita biasanya kita bisa baca lebih lanjut. Nah, ini ada komentar-komentarnya. Ini namanya komentar nanti. Nah, inilah yang kita udah masuk ke pembahasan ini gimana caranya. Ya, minggu lalu kita udah bahas bagaimana mengatur layout ya sesuai dengan kreasi kita masing-masing ya, mengatur layout halaman web. Kalau kita mau buat webnya sendiri ya. Kemudian nanti
hari ini tentang postingan ya. Nah, ini postingan ini ada judulnya, ini ada isinya. Nah, nanti termasuk gimana cara ini komentar ya. Gimana caranya nanti ada komentarnya gitu. Kemudian apa ya? Eh, kalau ada ini jumlah pengunjung ya. Jumlah pengunjung di WordPress ini ada nggak ya? Jumlah pengunjung ya, biasanya ada ya di sini sudah berapa pengunjungnya. Nah, ini ya. Bahkan kita bisa cek IP yang mengunjungi berapa, dia pakai OS apa gitu. Itu bisa kita lakukan nanti dengan PHP dan apa namanya? eh, ya di materi konten ini nanti ini di sini di bagian aplikasi kita bisa kasih nanti macam-macam ya. Ini kalau menu biasa memang orang sini ada menu ya. Kalau tadi contohnya malah menunya bisa di atas, bisa di bawah, bisa dua gitu ya. Konten ini kadang-kadang dibagi ya, dibagi jadi beberapa bagian, misalkan seperti ini gitu bisa-bisa aja ya. Tapi intinya halaman web itu letak informasinya tuh bisa diatur. Ada yang di atas, ada yang di kiri, ada yang di tengah. Yang namanya itu layout. Namanya layout ya. Layoutnya mau bagaimana itu kreasi kita. Tidak ada aturan yang benar salahnya. Kan itu estetika ya. Estetika itu apakah terlihat rapi, bagus gitu, pilihan warnanya, pilihan gambarnya dan sebagainya. Oke, jadi hari ini kita gimana cara ngisi konten. Nah, tentu konten ini harus dinamis kemarin ya. Nanti diakses pakai PHP. Oke, mengelola konten web ya. Yang pertama, konten web harus bersifat dinamis. Dinamis artinya apa? Artinya informasinya mudah diubah. Maksudnya mudah apa? Maksudnya yang mengubah itu tidak mesti programmer. Orang yang tidak mengerti program HTML, CSS, PHP pun dia bisa mengubah informasi atau datanya. Nah, nanti ada menu-menunya ya. Nah, itu namanya bersifat dinamis, yang mudah diubah. Nah, ini web yang kontennya mudah diubah eh, oleh pengunjung ya. Itu kan disebut web versi 2 ya. Jadi sejak web versi 2, maka konten web itu yang ngisi bukan bukan pemiliknya, bukan pemiliknya saja, tapi orang yang mengunjungi pun bisa mengisi web ya. Bahkan sekarang bahkan web-web sekarang kontennya yang ngisi itu bukan yang punya web, tapi orang lain. Contohnya apa? Web yang ngisi kontennya itu bukan yang punya webnya. Kalau kayak Detik itu yang ngisi kontennya siapa? Yang punya Detik, wartawan Detik, atau apa Kompas atau yang lain gitu. Tapi ada web yang ngisi kontennya bukan pemiliknya. Nah, ada yang tahu contohnya? Penjualan ya Pak ya? Ya, coba agak keras. Penjualan. Saya Kayak website penjualan Pak. suaranya kedengaran Kayak tapi. Shopee. Oh, iya, saya dengar Halo Pak? ini ya, agak ini apa e-commerce ya? Iya benar Pak. Ya, tapi kalau e-commerce mungkin bisa, tapi ada yang lebih lebih apa yang lebih jelas gitu bahwa ini pemilik pemilik webnya nggak ngapa-ngapain, yang ngisi orang lain. Ya, itulah namanya sosial media. Facebook, lihat tuh Facebook. Memang yang ngisi Facebook siapa? Memang si yang punya Facebook? Enggak. Instagram, Twitter, itu yang ngisi siapa? Yang ngisi bukan yang punya. Yang punyanya dia tenang-tenang aja ya. Dia cuma menyiapkan sebuah aplikasi namanya Facebook, namanya Instagram, namanya Twitter atau sosial media yang lain. Itu kontennya yang ngisi ya pengunjungnya. Nah, begitu. Itu kenapa? Karena kontennya dinamis. Sehingga konten yang dinamis itu yang mengisi tidak mesti programmer, tidak mesti orang yang punya web ya. Orang lain bisa ngisi gitu. Kalau diberi izin tentunya nanti ya. Nah, itu nanti yang namanya hak akses. Nah, maka cara yang paling mudah agar konten itu bisa ubah oleh orang lain, maka harus menyimpannya di database. Nah, gitu nanti ya. Jadi kalau Anda ini sering ditanya ini kalau lagi ujian ya, ini kan konsepnya. Namanya konsep. Web web dinamis itu apa? Web yang
menggunakan database gitu. Kenapa kalau dia menggunakan database disebut dinamis? Karena informasinya mudah berubah ya, mudah diubah. Nah, itu dinamisnya itu bukan karena di webnya ada yang bergerak-gerak. Enggak ya, kalau webnya ada tampilan yang bergerak-gerak itu bukan berarti dinamis. Tapi dinamis itu kalau informasinya, kontennya itu mudah berubah atau bahkan sering berubah. Ya karena mudah berubah maka jadi sering berubah. Kenapa? Karena disimpan di database. Nah, maka nanti kontennya disimpan di database. Itulah yang disebut dengan website dinamis. Ini kalau dari versi web itu ada web versi 1 gitu ya. Web pertama kali ada itu web versi 1. Kemudian ada web versi 2, ini ciri khasnya kontennya mudah diubah. Nah, nanti akan ada web versi 3 ya, ini sedang digodok oleh para ahli. Web versi 3 itu web itu bisa bisa memahami. Jadi mesin pada server web dia bisa memahami konten. Kalau selama ini kan yang memahami konten manusia, kita yang tahu. Oh ini kontennya bagus, ini kontennya jelek, ini sesuai antara judul sama isi, ini sesuai isinya. Nah itu. Nah, konten web versi 3 nanti, nah yang sedang digodok orang itu dia bisa namanya semantik ya, semantik web. Web yang bisa dipahami ya. Yang mesinnya itu punya bisa punya pemahaman gitu, memaknai sebuah halaman web ya. Apakah isinya berkualitas atau tidak, apakah isinya, nah pokoknya dia bisa menilai konten gitu. Dengan pemahaman itu nanti ada tindakan-tindakan tertentu gitu yang dilakukan oleh aplikasi web tersebut. Itu nanti web versi 3 ya. Setidaknya kita sekarang bisa mengisi konten halaman web. Oke, nah gimana caranya agar halaman web itu bisa diisi? Nah ini kita tentu yang kita cobakan yang dasar dulu ya. Biasanya ada di dalam database-nya ada sebuah tabel ya. Database itu kan terdiri dari beberapa tabel. Contohnya tabelnya diberi nama post ya. Boleh diberi nama apa aja. Boleh diberi nama konten atau ini contohnya ini tabelnya diberi nama post. Item-item atau atribut ya. Atau disebut juga kolom yang ada di database itu ada ID post, ada tanggal post. Ini ada penulis nanti untuk mencatat siapa yang menulis. Ada judul nanti untuk mencatat judul postingan. Ada isinya. Nah, ini nanti jadi isinya itu di sini, ya, isinya di sini nanti. Database kan bentuknya seperti ini. Ini tampilan di database. Nanti tampilan di halaman web ya seperti kayak detik tadi atau kayak blog. Tapi di database kan Anda udah belajar ya bahwa sebuah data itu disimpan di database dalam bentuk tabel ya, namanya tabular seperti ini kan. Jadi ada ID-nya, ada tanggalnya, ada penulisnya, ada judul, ada isinya. Nah, inilah nanti yang paling banyak ya. Ada nanti, nah seringkali ada kategori ya, misalkan karena apa? Karena sebuah tulisan itu kan nanti bisa dikelompokkan gitu, apakah dalam bentuk, misalkan ini tulisannya tentang olahraga, ini tentang tentang hardware, tulisannya tentang software atau tentang berita atau tentang jalan-jalan gitu. Nah, itu biasanya ada kategori. Nah, ini secara database kategori itu yang disimpan di sini ID-nya. Jadi yang masternya, data utamanya ada di tabel kategori sendiri. Nah, ini ada belajar database ya nanti. Ini nanti berelasi berdasarkan ID kategori. Ini biasanya yang dasarnya gitu ya. Jadi Anda buatkan nanti sebuah database, misalkan namanya database-nya berita. Tabelnya ada post, ada kategori, nanti ada user juga ya, karena kan yang login kemarin itu nanti ada satukan aja di sini ya, yang waktu kita mencoba login, karena itu kan belum nyatu di dalam ini dengan apa ini namanya ini, dengan layout ya, dengan layout dalam. Oke, jadi yang pertama kan Anda buatkan nanti ini tabelnya. Nah, kemudian nanti Anda harus buatkan juga ini untuk menambahnya tentu pakai form supaya nggak dalam bentuk coding ya, atau nggak dalam bentuk HTML ya. Jadi kalau ada orang yang mau ngisi berita, dia tinggal ngisi judulnya apa, kategorinya apa, beritanya diisinya, diketiknya di sini. Submit. Nah, udah masuk, terupload isi beritanya. Nah, biasanya ID post, tanggal, penulis ini otomatis masuk. Jadi di dalam sistem database kan kita bisa datanya itu bisa
Kenapa ini ID POS otomatis? Karena ini nomor urut aja, nomor serial. Kalau di MySQL ada namanya auto increment ya, auto increment. Jadi otomatis. Ini tanggal juga bisa otomatis diambil dari sistem. Ya, diambil dari jamnya komputer, nah nanti langsung tanggalnya masuk. Nggak perlu diinput-input kan? Nanti salah input tanggal kan. Lebih baik kalau kita ambilkan yang dari server ya. Nah ini kalau letaknya di server, diambilkan jam yang dari server. Penulis ini juga otomatis berdasarkan dia login ya. Jadi nggak perlu lagi dia nulis nama dia. Kan dia sudah login. Di login itu kan ada nama kita ya. Nah, nanti namanya langsung jadi penulisnya. Sudah dia ketik, dia submit. Nah, jadi yang penting ini formnya nih ya, halaman form ini. Ya dengan perintah form ini apa input ya, ini input text, ini input text, input text. Nah kalau ini, kalau gambar seperti ini apa ini, apa ini, select ya, ini select. Kalau ini text area ya, ini button ya, button ya, atau bisa juga type submit ya. Nah ini kita rancang dulu interface-nya, ini pakai HTML ya, ini kan HTML biasa. Nah tentu nanti untuk menghubungkannya ke database pakai PHP yang sudah pernah sebelumnya ya kita cobakan ya, bisa pakai PHP ya untuk menambah-nambah ya. Nah ini contoh coding. Ini yang anda praktekkan nanti. Ini yang ini tadi, ini yang formnya, ini yang membuat formnya itu ini ya codingnya. Ini sudah menyatu dia. Nah ini dia. Ini tanggal ya. Ini apa ini? Nah ini yang tanggalnya ini. Jadi tanggal itu date DMY. Itu langsung masuk otomatis, dia nanti mengambil tanggal dari server ya, dari tadi PHP ya kita. Penulis, nah ini penulis diambil dari user setelah dia login. Kemarin waktu Anda mencobakan form login kan nanti ada variabel namanya user. Nah, user itu kan biasa kan nama orangnya ya. Nah itu langsung masuk ke database sebagai penulis login ya. Ini contohnya. Kemudian nanti, nah ini ada kategori, ini pakai select ya. Select. Nah, nanti yang mau yang dia isikan langsung itu apa? Nah, yang diisikan langsung itu adalah ini isinya, isi berita, judulnya nanti ya, judulnya apa, judul postingannya apa, isinya apa, gitu. Ini coding yang pertama ya. Nanti ada koneksinya biasa ya, koneksi ke database. Nah, kemudian kalau disimpan harus ada perintah nyimpannya. Gimana ya? Ini seperti ini. Nah, ini perintah menyimpannya. Tersimpan kemana? Ke sini nanti. Nah, ini nambah dia kalau dulu. Semula 1, nanti nambah dia. Nambah seperti ini. Nambah dia ke database kita yang bisa kita cek pakai PHP My Admin. Nah, ini perintah menambahnya. Ini biasa ya. Ini post. Perintahnya pakai post. Ngambil dari sini. Ngambil dari post di sini. Ini namanya kan tanggal ya. Nah, di sini juga ada tanggal namanya. Mana dia yang apa, dalam bentuk form ya, form dalam bentuk form namanya tanggal. Ini ya, name tanggal. Nah, karena di sini name-nya tanggal, maka di sini kita ngambil string underscore postnya itu tanggal juga. Sama ya, penulis, judul. Ini diambil dulu di variabel, baru di insert. Insert itu kan nambah data. Maka begitu nanti sini diketik judulnya, dipilih kategorinya, diketikkan isinya. Ini isinya bisa berapa baris ya. Diklik submit. Nah, langsung masuk ke database dengan coding ini ya. Ini codingnya udah ada, nanti Anda cobakan ya hari ini. Nah, pertama Anda buat dulu ini tanpa ini ya. Nah, ini juga ya. Ini siapkan coding untuk. Nah, ini untuk menampilkan. Jadi setelah diinputkan, tentu kita harus siapkan sebuah program juga untuk menampilkannya. Nah, ini contohnya untuk menampilkannya pakai select kan. Kalau tadi menambah kan pakai insert SQL-nya. Nah, ini select ya, select. Nanti diambil mungkin semuanya, mungkin nanti bisa juga salah satu pakai where ya kalau dipilih nanti ya. Ini kalau ini semuanya, maka nanti akan ditampilkan gitu isi dari ini tadi. Nah, seperti ini. Nah, ini codingnya semua. Ini kan belum berada dalam layout ini. Nah, belum berada di dalam layout ini. Nah, berdasarkan yang kemarin yang kita bahas ya, termasuk ada yang saya kasih contoh di portal ya, nanti Anda cek contohnya bagaimana PHP dengan layout kemarin itu dia berhubungan ya. Nah, ini
ini nanti mana dia? Nah, ini gimana caranya? Kalau tambah post, pas diklik tambah post, di sini di konten ini muncul ini. Nah, yang muncul ini form ini. Tapi letaknya di dalam konten. Nggak hilang ini layoutnya. Jadi sebuah halaman web yang benar itu, kalau menu-menunya kita pilih, layoutnya nggak lepas gitu. Itu gimana caranya? Nah, caranya kontennya berubah tapi layoutnya nggak lepas, itu ada satu contoh program sederhananya, ada saya uploadkan di portal, nanti bisa Anda tiru berdasarkan itu ya. Nah, untuk yang hari ini kan hanya codingnya nambah dengan menampilkan ya. Nah, ini sebetulnya sini nanti ada, oh ya, menampilkan itu bisa setelah disubmit dia tampil. Setelah disubmit di sini tampil tulisan seperti ini ya. Nah, ini nanti setelah disubmit ini tampil ya. Yang tampil ini ya. Ini tampil ya. Ini namanya apa? Tampil post. Makanya ini akan muncul di sini, ini tampil post. Itu submitnya sukses, langsung postingannya tampil di mana? Di sini juga. Apa prinsip menyisipkan perintah-perintah PHP di dalam div ya, di dalam div HTML gitu. Nah, prinsipnya sepertinya aja di sini kita letakkan. Jadi kalau kita mau letaknya di dalam div konten ya, di sini ya, di konten ini, maka kita tinggal meletakkan ini tag awal PHP sama akhir PHP. Nah, di antaranya itu PHP-nya, perintah PHP-nya apakah perintah mengakses database atau mencetak ke layar, itu akan muncul hanya di dalam div konten ini. Kalau ini div ini kita beri nama konten, dia hanya akan muncul di sini. Sama di sini juga. Ini kalau nama divnya navigator, nah di dalam div navigator, div ID navigator, kita memasukkan perintah untuk memunculkan ini. Ini kan pakai href aja ya ini ya, karena ini kan link. Link kalau kita klik di sini ini apa link. Oke, itu yang yang bisa. Kemudian untuk untuk percobaannya udah ada di portal, silakan Anda cobakan modulnya. Kemudian ini saya mau contohkan apa ya. Nah, ini saya ini yang saya upload di portal itu, ini bisa Anda pelajari ya. Yang coding integrasi. Nah, ini kan rancangan kita kemarin ya. Ini header, ini menu ya. Ini konten kan. Nah, ini ada menu. Nah, ini tulisannya ini adalah home. Nah, ini kalau diklik, nah ini kan bertulis ini adalah profil. Berubah kontennya kan. Saya klik PC, nah berubah kontennya. Saya klik about, berubah kontennya gitu. Jadi saya mengklik ini, kontennya berubah. Nah, berarti nanti sama. Misalkan di sini kalau lihat tambah, maka di sini yang muncul kontennya berubah di sini. Kalau edit berubah kontennya di sini. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana skripnya bisa bekerja, nanti bisa ada cek di portal. Nah, ini ya di bagian coding integrasi indeks. Untuk script mengelola postingan yang tadi, yang di PowerPoint tadi ini. Silakan Anda cobakan ya. Nah, kalau Anda lihat ini kan layoutnya ala kadarnya ya, karena untuk kita belajar ya. Nah, tapi nanti Anda bisa cari layout yang lain. Ini kan layoutnya kalau Anda lihat ini isinya gimana ya? Ini ya. Oh iya. Nah, ini kalau Anda lihat itu isinya cuma indeks PHP sama ini. Apa ini? Bukan ya. Yang mana dia? Ini dia. Cuma indeks PHP sama style titik CSS ya, sama dengan kemarin kan, sederhana sekali kan. Nah, kalau Anda ingin yang lengkap, Anda silahkan cari di ini ya, HTML, template HTML CSS ya. Cara mencarinya ya. Banyak template-template gratis, nah gratisan ya, yang bisa kita pakai ya. Jadi kalau Anda mau googling, mau mencarinya, apa ya, Anda ketik aja download template, nah gitu.
HTML CSS. Karena Anda kan harus belajar dari yang sederhana dulu ya. Kalau yang bagusnya itu pakai Bootstrap, tapi itu Bootstrap itu kalau Anda sudah paham lah, itu menggunakannya jauh lebih mudah daripada yang sekarang. Tapi nah ini ya kayak begini ya. Nah, Bootstrap itu udah langsung jadi. Tapi kalau mau dari dasar, nah Anda cari aja nih yang dasar. Seperti ini. Ini kalau nah, bentuknya bisa kita mau bentuknya seperti ini, mau ini tinggal kita download aja kan. Nah, tinggal ambil ya. Kita tinggal jadi layout itu memang bisa bisa kita apa kebanyakan yang simple kita dikasih gratis seperti ini. Mana yang mau kita download ini ya? Saya mau cari dulu yang paling simple. Misalkan ini ya. Misalkan boleh mana aja ya. Inilah ya. Nah, tapi ini nggak ada navigator ya. Supaya ada navigatornya. Mana dia yang sekarang template yang sederhana udah jarang ya ini udah pada bagus-bagus ya sudah. Saya lagi menampilkan ini halaman template untuk mendownload template web. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ya, ini kalau ini kan dia udah terbentuk ya. Kalau Anda pakai Bootstrap itu bentuknya bisa kita ubah-ubah dengan mudah. Nah, tapi dasarnya dari yang kemarin ya. Kita coba. Ini saya lagi ini mencari yang sederhana aja susah ya. Karena keren-keren semua ya. Kalau keren-keren nanti filenya terlalu lebar gitu. Tidak hanya indeks PHP sama style CSS nanti. Ini kan ada ininya. Ada apa ini yang di kiri ini kan ada navigatornya. Nah, ini saya klik, download aja ini ya. Nah, ini download. Nah, gini. Download. Letakkan, Anda mau letakkan di mana ya? Ini namanya Autumn ya. Nah, saya letakkan, itu kan udah saya download ya. Downloadnya saya di sini tadi. Nah, ini namanya ini Autumn ya. Nah, ini Anda ekstra aja ya. Di ekstra gini ya. Gitu. Mana dia? Ini dia. Wah, di dalamnya ada lagi nih. Kalau di dalamnya ada lagi nih saya keluarkan. Jadi supaya jangan terlalu dalam ya. Nah, ini dia ya, Autumn Daze ya. Nah, ini dia Autumn Daze. Di dalamnya yang kita download tadi ada indeks HTML, ada style CSS sama ada gambar ini. Ini gambar dia. Jadi selalu ada folder image ya. Nah, ini supaya supaya kita nanti script PHP kita bisa bekerja. Ini yang namanya kan index.html. Ini di rename aja dulu HTML-nya jadi PHP. Nah, gitu nggak apa-apa ya. Karena nanti kan dia digabung ya, itu namanya di embedded ya. Antara PHP-nya berada di dalam HTML. Nah, ini kita ganti ke PHP. Nah, sekarang ini apa nama foldernya Autumn Desert ini mau saya cek. Gimana sih tampilannya? Nah, di sini tadi kan, saya kan folder saya di sini. Mana dia yang ini dia kan? Autumn Desert ini saya klik. Nah, ini dia ini tampilan seperti ini. Ini katakanlah ini menu. Ini header juga tapi gambar. Ini navigasi gitu ya. Ini konten. Nah, gitu. Ini footer. Ya, ini layoutnya masih layout yang tradisional ya yang kayak kita pelajari. Ini kalau mengubahnya langsung aja ubah ya. Mengubah ini ya, your company name atau mengubah tulisan-tulisannya kan kita tinggal masuk ke sini ya. Nah dia. Nah, ini ya di indeks PHP-nya ini nih. Ini Anda buka aja nih mau bukanya pakai apa? Nah, misalkan mau dibuka pakai Visual Studio ya, tinggal diubah aja ya. Nah, ini saya lagi buka Visual Studio, kelihatan? Halo? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Lihat. Pak. Kelihatan, Pak. Kalau kita nggak buka begini nih, dia minta indeks. Nah,
aja ya. Nah, ini aja ya. Nah, ini. Misalkan mau mengubah ini your company name. Ini mau saya ubah namanya, ubah aja ya gini ya. Kan begitu ya enaknya ya. Aplikasi web ya. Ini website pribadi saya gitu, mau apa aja boleh ini disimpan. Nah, ini kalau kita lihat lagi nih yang diubahnya kan ini ya. Nah, ini kalau saya klik ini ya, kalau saya klik sekarang ini kan tidak bereaksi dia karena kita yang dimintanya menambah PHP-nya kita sendiri, yang diberinya ke kita hanya HTML dengan CSS-nya. Nah, gimana caranya biar ini saya klik ini berubah? Nah, itu pakai PHP. Nah, gimana caranya? Ya yang seperti ini tadi. Sama kan dengan yang contohnya ya, yang satu contoh yang saya beri yang namanya apa? Ini ya, kode integrasi. Nah tuh di mana dia? Ini ya. Nah, ini kan dia seperti ini ya. Ini kalau saya klik profil berubah sini. Saya klik PC berubah di sini. Nah, sama. Gimana caranya kalau saya klik about di sini berubah. Saya klik produk di sini berubah. Nah, gimana caranya? Nanti silakan Anda pelajari yang ini. Ini kan tulisannya yang dikit-dikit ya. Tapi prinsipnya sama nanti. Prinsip bagaimana menu yang kita klik merubah isi konten. Ini kan menu ya, atau ini namanya navigasi biasanya orang nyebutnya. Ini kan navigasi juga menu ya. Ini juga kalau kita klik merubah konten di sini. Ininya apanya? Layoutnya nggak boleh lepas. Nah, itu gimana caranya? Nah, silakan ini yang program apa ini ya. Contoh yang saya beri ini melanjutkan dari yang sudah ada cobakan kemarin masalah layout ya. Ini merancang ini kemarin kan layout dengan CSS ya kemarin kita ya. Nah, jadi silakan Anda kalau apa Anda silakan cari nih apa ini namanya nih. Silakan Anda cari ini apa namanya layout yang banyak di internet ini gratis ini ya. Nah, kan enak ya merancang web ya. Sudah banyak ininya ya, sudah banyak apanya. Banyak kita nggak perlu merancang lagi, udah bagus-bagus sih. Nah, tapi yang penting kalau Anda paham tentang HTML, div dan CSS kemarin, maka waktu Anda melihat ini, oh gini. Oh, ini div. Nah, ini kan divnya ini. Ini div. Oh, div banner ID namanya banner ya. Berarti nanti di CSS. Nah, kalau kita lihat CSS-nya, mana CSS-nya ya? Ya, ini kan dia ada ini style titik CSS. Nah, coba kita buka juga CSS-nya. Nah, ini. Berarti di CSS-nya ada banner. Nah, coba kita lihat mana dia banner. Ini body, container, stop, top, top. Nah, ini banner. Yang lebarnya sama mirip kemarin kan. Tingginya, ini margin itu yang kemarin ya. Menentukan apa? Kiri. Margin itu biasa atas, bawah, kiri, kanan. Nah, gitu ya. Dia terletak di mana terhadap apa? Terhadap bagian apa? Kalau dia misalkan kalau di dalam box ya kita buat marginnya, maka margin itu akan membatasi kontennya. Kalau yang top, maka yang atasnya nanti berjarak gitu. Ya, nanti ada padding satu lagi. Nah, apa bedanya margin sama padding? Kemarin itu udah ada pembahasannya nggak ya? Jadi margin ada sama Pak, ya, ada Pak pembahasannya. iya ada ya di ini ya di itu CSS ada ya. Jadi margin sama padding itu mirip. Kadang-kadang kita bingung gitu bedanya ya. Tapi kalau margin itu jarak dia terhadap objek lain. Kalau padding isinya, nah, gitu batas-batas isi yang berada di dalam dia di dalam box itu. Jadi kalau paddingnya 0 berarti nanti ini rapat ini. Kalau kita seperti ini rapat ini kan. Ini kan ada kotak. Nah, ini rapat.
Kalau kita mau tulisannya berjarak, paddingnya kita isi mau berapa. Itu namanya padding. Kalau margin, jarak dia dengan objek yang lain di luar dia. Itu namanya margin. Kalau color ini warna belakang. Background ini yang kemarin ini kita. Ya ini dia background ini kalau pakai gambar seperti ini. Makanya kalau kita lihat di sini, ini kan ada gambar. Nah ini gambar ini. Jadi kita bisa belajar dari coding orang kan. Ya ini kita begini kalau mau menyelipkan gambar begitu nanti. Nah ini silakan. Ini yang saya download ini kan yang sederhana ya. Yang mirip lah yang lagi kita pelajari ya. Tapi pada dasarnya nanti ya seperti itu semuanya. Cuma nanti orang berkreasi ya. Sehingga dia bisa merancang layout yang tampilannya apa? Yang tampilannya seperti ini, bagus. Anti-anti tampilannya. Macam-macam tampilan. Oh ya ini kalau yang premium ini berbayar nih lebih bagus lagi. Yang gratis saja udah bagus-bagus, ini yang kita yang free ya. Nah, ini kan udah bagus-bagus ini. Anda boleh pakai ini, tapi kan diawali dengan memahami bagaimana mendesain halaman web pakai HTML, div-nya HTML dengan CSS. Nah, harus dari situ dulu. Nah, baru kalau waktu Anda membuka ini, baru Anda mesti ada paham. Oh, ini div-nya ini. Oh, ini kenapa dia letaknya di kiri, kenapa ini apa? Ya, bahkan ini ya, ini seperti ini nanti ini kenapa bisa bulat gitu. Itu nanti silakan Anda lihat skripnya ya. Memang cara sekarang ini pakai HTML5 kita bisa membentuk tampilan gambar. Ya, macam-macam lah gitu. Yang semuanya terbuka ya, namanya open source. Jadi HTML itu memang open source. Kita bisa pelajari cara kerjanya sendiri gitu ya, karena layout itu sangat luas. Ya, oke, jadi selain melakukan percobaan, tugas Anda adalah bagaimana caranya menyatukan, mengintegrasikan program ini. Ini programnya udah ada ya, nanti programnya di portal ini. Yang ini mengelola postingan ini programnya. Ya, saya buka ini. Mengelola postingan. Di mana ya? Sini ya. Percobaan mengelola postingan. Nah, coba dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, ini silakan Anda coba ini. Ini dari awal. Nah, ini tadi ya, Anda buat database-nya. Database-nya kita tabelnya dua ya, ada tabel post, ada tabel kategori. Kalau nanti mau ada loginnya, Anda tambahkan user ya. Ini coding untuk apa nanti ya? Ini codingnya untuk coding tampilkan form ini ya, tampilkan form yang tadi ya. Ini coding untuk nyimpannya. Nah ini untuk nampilkannya. Nah ini tugasnya mengintegrasikannya dengan berdasarkan contoh-contoh file yang sudah diberikan. Oke, itu kita untuk hari ini.